bikin status mulu, kayak nantangin gitu loh. Jangan main-main dengan nama baik pedangdut Dewi Persik. Buktinya, setelah melaporkan seorang pemilik akun sosmed yang mencatut nama dan identitasnya ke Polda Metro Jaya 8 April lalu, Dewi Persik pun rajin memantau perkembangan kasus hukum yang dilaporkannya tersebut. Bukan tanpa alasan, akun yang menggunakan namanya tersebut bahkan sudah terverifikasi alias centang biru di sosial media, sering mengunggah status yang sontak saja dianggap DP sebagai aksi menantang. Sudah lapor ke pihak yang berwajib, tinggal tunggu nanti panggilan pemeriksaan kan, pemeriksaan pertama sebagai saksi gitu. Doain ya, mudah-mudahan cepet beres, karena kan orang ini kan bolak-balik bikin status mulu, kayak nantangin gitu loh. Karena kan orang ini kan bolak-balik bikin status mulu, kayak nantangin gitu loh. Belum, masih nunggu panggilan. Nunggu panggilan. Tunggu panggilan. Ya. Terus sudah ada apa lagi? Belum, masih nunggu panggilan setelah laporan. Dari DPS. Aku kemarin tanya ke DP Lovers, takutnya kan punya aku kan diblok sama dia. Nah, aku tanya sama anak-anak yang punya FB. Aku nggak bisa, Mami, tapi nggak bisanya itu setelah mereka komen, inget loh sama Mami DP mau dilaporin gitu. Akhirnya pada diblokin. Bukan tanpa alasan jika DP serius mengejar sang pembuat akun sampai ke ranah hukum. Salah satu yang paling ditakutkan DP adalah namanya bisa dicatut untuk kepentingan uang. Di zaman serba canggih tapi rawan fitnah seperti sekarang ini, DP takut jika nama baiknya bisa dimanfaatkan untuk merayu laki-laki lewat sosmed hingga dituding pelakor. Tak heran, DP pun ekstra waspada dan serius mempermasalahkan akun sosmed yang ternyata sudah ada sejak tahun 2019 tersebut. Misalkan merasa dirugikan ya pastikan kita kan nggak tahu dia DM-nya seperti apa ke orang lain. Dia kan memposisikan sebagai saya. Selama ini ternyata dia punya akun itu dari tahun 2019. Udah lama dia punya akunnya. Gitu. Makanya baru tahu kan. Soalnya dicentang biruin, Mbak. Kalau nggak dicentang biruin, banyak yang memasukkan atas nama saya sih nggak apa-apa. Tapi kalau dicentang biruin itu kan wah, takutnya disalahgunakan kan. Takut DM suami orang, minta duit, minta apa. Nanti istrinya pada marah sama Dewi Persik. Ntar dikira aku yang pelakor kan. Tapi bukan Dewi Persik namanya jika meski sedang menghadapi ujian masalah, artis asal Jember, Jawa Timur ini tetap terlihat ceria. Buktinya ketika diundang ke acara Halal Bihalal artis senior yang digelar oleh Anwar Fuadi, Dewi Persik pun terlihat sangat semangat. Dewi Persik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya untuk kita semua. Untuk semua yang merasa ingin merdeka, untuk semua yang merasa ingin merdeka. Karena Om Anwar Fuadi kan, Om Anwar tuh hubungi saya bolak-balik. Walaupun ada acara, kalau kamu ada acara di luar kota, kita bisa maklumi. Tapi kalau kamu ada di Jakarta, saya akan cari kamu. Bener nggak kamu ada acara di Jakarta? Jadi mau nggak mau aku datang. Buat Om Anwar beserta istri gitu.
kamu harus kenalan sama para legend-legend yang lain gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa ketemu di halal bihalal ini. Dewi Persik tadi 4 lagu. Datang katanya. 4 lagu dia menyanyikan lagu. Harus datang katanya. Datang 2 lagu, tapi saya minta lagi 1 lagu, kita baru 1, tambah 1 lagi. Iya, jadi suasana itu semua joget, semua happy semua. Saya gembira saya. Happy sekali saya. Tak heran jika deretan artis senior seperti Paramitha Rusady hingga Anwar Fuady, bahkan Dude Herlino memberikan dukungan untuk Dewi Persik yang tengah diterpa masalah dengan netizen yang mencatut nama dan identitas dirinya di sosmed. Kalau ada fitnah, tuntut. Si artinya tuntut. Kalau ada fitnah, tuntut. Si artinya tuntut. Doa aja dari kita senior kan dulu mungkin nggak ngalamin yang sedahsyat ini seperti ini. Selama kalian ada di jalan yang benar, di rel yang baik dan benar, sejatinya seorang seniman, seorang pekerja seni itu manusia biasa. Jadi maju aja terus ya, jangan pikirin orang bicara apa, tapi yang penting harus menjaga kualitas. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai pengguna media sosial ini sebijaksana mungkin lah ya, ketika mengetik komentar atau membuat konten misalnya, karena itu kan disaksikan banyak orang. Ada konsekuensi-konsekuensi yang memang harus dipelajari gitu, dan juga harus dipersiapkan bagaimana ketika kita bisa langkah-langkah untuk menghadapi ketika terjadi sesuatu seperti itu. Fenomena gaya hidup sehat kini semakin menjadi sorotan, terutama di kalangan pasangan publik figur. Tidak hanya menjaga kebugaran tubuh, olahraga bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan dan menunjukkan sisi romantis yang menginspirasi banyak orang. Dan inilah rahasia bugar pasangan hits 2026, Body Goals Berkat Cinta. Intip kebucinan Sarwendah Gio dan Ola Ramlan Tristan saat berolahraga. Sejak resmi go public pada Februari 2026, keberadaan Giorgio Antonio tidak hanya mengobati luka di hati Sarwendah akibat perceraiannya dengan Ruben Onsu, tetapi juga menjadi sosok utama yang memotivasinya untuk menjalani gaya hidup sehat. Lihat saja dari seringnya mereka menghabiskan waktu bersama di pusat kebugaran. Menariknya lagi, terinspirasi dari bentuk tubuh ideal Gio yang atletis, Wendah pun kini fokus membentuk otot dan mengubah pola makan.